Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul khairi yaumun wa lailatun. Kita sidik-sidik efek zaman itu yaumun sedina wa lailatun nanti. Tetap dikerja. Pokoknya itu efek. Iku situn gunam al-sabun topik. Wa aksaruhu teaga efek itu khamsata asyara itu 15 sapane yauman dinani dilayani yang ini khamsata asyara. Akal tuhuri tesidi sesuci benal haidot dan antara negara khamsata asyara itu 15 sapane yauman dinani. Kok aksaruhu tesidi 15 akal tuhuri itu. Tapi sini dia perdebatan ulama ini anak-anak benal haidot dan anak-anak benal haidot dan di zaman itu. Misalnya tanggal 1 itu head atau darah sampai tanggal 4 terus napok 3 hari jadi bintang 7 hari 7 hari kan masih zaman al-head terus setelah napok keluar darah lagi 5 hari jadi bintang 7 sama 5 gitu 12 berarti kan roh melangkai antar al-head pun ada Imam Malik anak-anak benal haidotan itu atau Imam Syafi'i dan karena terbukti nanti head lagi maka nakok benal haidotan lebih pengaruh head. Tapi itu problemnya begini. Berarti ada 3 hari nakok dianggap masa menunggu. Maksudnya masa menunggu resikonya mazhab Syafi'i kan kalau ternyata nakok terus berarti kan benar-benar paham ya? Mazhab Imam Malik resiko kalau ternyata nanti ada darah lagi berarti nakok benal haidotan kan potensinya ikut paket head. Nah khilaf-khilaf seperti ini itu tidak penting karena di talfeknya, di tadbiqnya ada ulama hampir ijma. Pokoknya kalau polanya tidak jelas, penjubuk hukum adat, penjubuk hukum adat. Terus yang hadis takhayyadi, kamu mengkaitkan diri dengan kadar yang solid. Dan yang babkan itu al-adat tasbutu dimaratin. Ini babkan itu al-adat tasbutu dimaratin. Jadi Januari kok kan 6 dino, Februari misalnya nanti sama Maret sekolah lagi itu kan ngambil tasbutu dimaratin yang awal kedua hasil yang babkan itu al-adat tasbutu dimaratin. Terus yang babkan itu hukum adat hanya butuh pernah terjadi. Kami pokoknya supaya gampang ya sebenarnya. Nah kalau di luar itu sering istiqad jadi istiqad itu rakudu melewati aksarul khair. Dia rakudu melewati aksarul khair. Misalnya Februari kok Januari 7 hari, misalnya Februari 7 hari kok Maret 9 hari, April 14 hari ya tetap dikembalikan 6 hari. Orang usah ngenteni sausé nglangkai napa? Aksarul khair. Jadi cukup rudat ilal adat, rudat ilal adat. Wa ghalibu iku arba'un papat wa isyuran nuruna pada yauman dinani aw salatun kan normal kan wa ghalibu te ghalibu itu hari arba'un papat wa isyuran nuruna pada yauman dinani. Karena ghalibul khat kan 4 ghalibul khat kan 6 hari. Jadi itu hari ghalibu 12 hari. Aw salatun total wa isyuran 20 berarti khatnya 7 hari. Tentu tuhurnya berapa? 23 hari apa yauman dinani. Wala hadalan orang nobat betul wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Maksud kita ika isa di wala hadalan orang nobat betul wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Terus dalam ika Fatimah itu tidak pernah. Aku lu nifasi utawi sidi-sidi Fatimah jatuh sak kecerotan darah. Waholibu dewolibu nifas warga unapatang pulau pada yaman dinani waksaru. Udah agak jenifas usitu nasika kapan yaman dinani. Maksudnya pentingnya cara hukum jika ibadah aksar kalau ternyata setelah itu keluar ya dianggap istihad dia tetap sholat cuma wajib satu ibadah boleh sementing batas maksimal dipakai apa ya hukum itu kemudian meskipun keluar darah tetap wajib sholat wajib puasa jadi batas maksimal untuk memastikan itu sudah tidak min a'zari tarkis sholat min a'zari tarkis saum sudah tidak termasuk penghalang puasa penghalang sholat karena sudah dihukumi istiqadah meskipun masih surujud dan masih keluar darah. Pastur adaru sholat itu kira-kira udure sholat itu isnani kulo. Siji anawi tuturu wanisya nulantar. Pastur
Suruh tu sholat itu beberapa syarat sholat. Maksudnya syarat sebelum melakukan sesuatu disebut syarat. Itu sama niatun ono. Itu toharatul hadas ini. Itu suci sampai hadas itu. Waktu toharatul lan suci anin najasati saking najis. Pisau di dalam bagian wal badan ilan badan awake wal makan ilan tempat. Maksudnya makan sing kecelok intisab mungkin. Kecuali makan yang tidak dinisbatkan ke dia. Kayak wong sandalan. Nganggo sandal misalnya najis, nak kecelok nganggo berarti dianggap hamilun najasa. Tapi kalau sandalnya dilepas kemudian diinjak, itu ya dia nginjak sandal, tapi itu orang darani gowo sandal, sehingga najis yang di bawahnya tidak dinisbatkan kepada dia. Mulane nak ono kue sandalan kok terpaksa sholat harus diinjak, tidak dipakai tapi diinjak. Karena kalau diinjak tidak dinisbatkan najis di bawah kamu sebagai yang kamu bawa. Tapi kalau dipakai dianggap dinisbatkan, maksud dianggap di bawah. Wasatur aurati lan nutupi aurat pasti kalau kiblatin masuk kiblat. Wadukul wakti lan manjine waktu. Wal ilmu lan ngerti di fardiyatiha kan status terkini sholat. Ini kira jangan nih. Wala ya tak kita lan arep yen ora nekatno sapa wong fardhon ing salah siji fardu. Min furu dia sing pira-pira terkini sholat ora ditekatno sunatan sunat. Jadi jangan sampai sesuatu yang fardu kemudian kamu yakini sebagai sunnah. Itu enggak boleh. Yang fardu harus diyakini sebagai fardu. Wajtina bil mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal. Wajtina bil mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal salat. Al ahdatsu te pira-pira hadas isnane ana loro siji asrul hadas cilik wa akbaru lan hadas cilik. Kala suruh mengkoti hadas cilik uma perkara aujaba kang majib napa ma al wudu'a ing wudu. Nani liraf il hadasil ashhar nawi. Lawal akbaru te hadis akbar wal akbaru te hadas akbar uma perkara aujaba kang majib napa ma al wudu'a ing hadis. Al auratu te pira-pira auratu arba'un sing berstatus auratu papat. Siji auratu rajul. Yaitu aurate wong lanang mutlakon kalam mutlak. Memang benar-benar rajul wal amat. Auratu rajul mutlakon. Aurate wong lanang secara mutlak wal amati lan aurate amat. Di salat ing dalam salat uma perkara bena surati antarane ijal wa jadilan singkel. Lawa auratul qurrati uti aurate wong sing merdeka di salat ing dalam salat ijami ubadane. Wis kabehane ibadane qurra. Masih wal wajhi. Masih wasil lagi ngliyani apa iki lama al wajha ing wajah. Atau langsung bawa masih wal wajhi. Wa isi wajah ada mengatakan huruf jar ada mengatakan istisna. Kegampangnya masih wal wajhi saliyane wajah wal kafaini lan ada. Wa auratul qurrati uti aurate wong merdeka lamati lan amat indal ajani di menurut utawa ning ngarepe wong liya iku jami ul badani sakabehane badan. Jadi kalau bolak-balik matur, jadi kayak mbak-mbak di pondok-pondok Indonesia itu mengikuti mazhab Hanafi. Yang cara mazhab Hanafi itu masih di luar sholat, auratnya masih mengeluarkan ma'adal wajah berkafir. Tapi Imam Syafi'i dan masih di luar sholat itu jami'ul badan. Jadi kita ini dalam aurat prakteknya pakai mazhab Hanafi karena masih membuka wajah dan telapak tangan. Kasus ini ngaji kalau tentang makom itu bahwa dari keaslian ayo rofna, bahwa punya sikap yang menjadikan perempuan baik-baik itu dikenal sebagai perempuan baik-baik. Kalau yudaina maka tidak disakiti atau diperlakukan secara tidak senonoh. Bahwa targetnya memang dari keaslian ayo rofna kalau yudaina. Wa auratul qurrati uta aurate wong merdeka wal amatil anamatin dal ajanib jami'ul badan wa inda maharimiha wal auratu inda maharimiha uta aurate cawe do inda maharimiha wan nisa padha wedoke iku mabe nasurah war warubah. Faslun arkanu sholati te rukune salat iku sab'ata asyara iku 17. Jadi rukune salat ono 17. Al awali te sing awal kan niatun niat, asani te sing kaping 7 takbiratul ihram. Iku takbiratul ihram. Asal itu kang kaping 3 al-qiyamu ngadeg. Wajib qiyam alal qadiri ngatasi wong puasa. Wajib ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu. Nek nak salat sunat senajan to mampu ngadeg oleh lungguh. Ar-rabiu te kang kaping 4 iku qiraatul Fatihah maca napa? Fatihah. Al-khamisu te kang kaping 5 ar-ruku'. Asadisi wa tumaninatu tumanina fihi biruku'. Yang juga beri nama subhanallah. Asadisu te kang papat iku al-i'tidal i'tidal. Astaminu te kang kaping 8 atumaninatu tumanina fihi biruku'. Atasiu te kang kaping 9 sujud maroteni lan rong ambalan. Al-asyiru te kang kaping 10 atumaninatu tumanina fihi biruku'.
Al-hati asyara wa al-julusu lugu binas sajdatain antara sujud loro. Asani asyara. Utai kang kaping 12 iku tumanina tumanana fi fil julus. Asali asyara. Utai kang kaping 13 wa tasyahud. Al-akhiru kang akhir ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah namun sunnah. Makanya kayak kasus Muhammadiyah itu orang itu tidak boleh mengatakan kalau Muhammadiyah tarawih itu kan 4 rakaat tanpa tasyahud awal 4 rakaat tanpa tasyahud awal itu kita tidak boleh memvonis itu tidak sah karena tasyahud awal itu sunnah paham ya tasyahud awal itu sunnah. Nah kecuali misalnya dia kadung niat tarawih sebagai tarawih yang ma'rufah itu tarawih yang dikenal adalah per 2 rakaat itu 1 salam maka bentuk yang demikian itu tidak ada. Tapi problemnya kan sebagian mereka melakukan itu niatnya qiyam Ramadan. Kalau qiyam Ramadan dengan bentuk itu sah seorang lagi ya tarawih itu kan dengan definisi yang sudah kita kenal yaitu per 2 rakaat salam seorang lagi ya tarawih dengan definisi ini kan per 2 rakaat salam. Maka kalau niat tarawih kemudian 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal, maka itu masalah karena dia bilang tarawih tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai definisi tarawih. Maka antara niat dan manwi ini beda. Tapi kalau dia niat qiyamul Ramadan, niat qiyamul Ramadan, maka teknik ini tidak mengikat. Seperti yang di hadis Muslim dulu pernah tak terangkan Kang, Nabi itu pernah witir 9 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau itu terus langsung berarti mulai takbir sampai terakhir itu nggak pernah tasyahud, karena kita tahu tasyahud yang wajib hanya tasyahud akhir. Makanya yang rukun kan as-salisa asyar at-tasyahudul akhir. Jika Nabi nggak pernah tasyahud awal, jadi 9 rakaat langsung full. Nah, juga pernah melakukan sholatul laili masna per 2 rakaat dipotong 1 salam. Juga pernah per 4 rakaat dipotong 1 salam. Jadi seorang lagi ya, prinsipnya dalam semua disiplin fikih tasyahud awal tidak wajib atau tidak rukun. Nah yang menjadi masalah adalah karena tadi kamu niat tarawih, kemudian dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud ini masalah karena niat dengan yang diniatkan tidak sama. Tapi karena tarawih kadung di definisi, ya seorang lagi tarawih kadung duwe definisi. Tapi kalau niatnya qiyam Ramadan ya asal sholat di malam Ramadan maka tidak punya definisi, maka bebas sholat 2 rakaat ya baik 4 rakaat ya. Makanya kasusnya Kangkeng itu kalau makmum di sini kok separuh jadi rapi nih terawih karena misalnya sudah masuk 4 rakaat, saya ulang lagi masuk 4 rakaat definisi terawih itu kan 2 rakaat 20 rakaat. Ya saran saya ke Kangkeng misalnya kamu sudah kadung terlambat 4 rakaat, kemudian kamu makmum, itu sebaiknya niat qiyam Ramadan saja, karena nanti prakteknya kamu hanya 16 rakaat, dan 16 rakaat itu nggak ada definisi tarawih ya, 16 rakaat. Makanya itu mendingan niat apa? Qiyam Ramadan atau sunat mutlak apa? Sunat itu solusinya supaya menghindari antara niat yang diniatkan itu apa? Sesuai, jangan sampai beda. Ya tapi tentu kita berhari ini cara disiplin fikih. Nah, harapanku yang tunggu ditompo pengiran ora jelas itu orang di sepuro teorinya ya semoga di sepuro. Karena memang dalam sholat itu kan Nabi nanti ngendikan as-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir au akilan. As-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir au akilan. Jadi sholat itu segalanya baik, selalu baik. Ya, sholat itu selalu baik maka perbanyaklah dan atau sedikitkanlah. Nah problemnya adalah sholat itu kadung ma'rufah dengan bentuk yang ma'rufah. Nah bentuk yang ma'rufah ini menjadikan kita tidak bisa zigzag. Misalnya kamu witir 3 rakaat, ya witir 3 rakaat, ya pilihannya hanya 2 rakaat salam ditambah 1. Ya saya ulang lagi ya 2 rakaat salam tambah 1, atau 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal, ya. Atau 3 rakaat langsung dengan tasyahud awal mirip maghrib dan tasyahud tsani, itu masih masuk akal. Saya nggak boleh misalnya gini tasyahud awal di rakaat pertama, rakaat kedua nggak tasyahud awal terus. Nah karena ini pasti nggak ditemukan cara seperti ini, nggak ditemukan. Paham ya? Nah makanya kalau kadung disebut raweh berarti sesuai definisi yang dari Sayyidina Umar, karena pertama yang melakukan raweh itu Sayyidina Umar. Tentu dengan cara seperti itu dan jumlah seperti itu.
Makanya kalau suwun kalau kamu terlambat 4 rakaat, kira-kira tidak menambahkan nanti setelah jamaah hanya 16 rakaat, niati qiyamul lail. Karena kalau dengan niat raweh nanti definisinya raweh kok hanya 16. Maka padahal raweh kadang punya definisi wa ya isruna rakaatan. Ya tapi ya saya berharap tetap ada ulama yang mengatakan ini kan mau secara disiplin apa? Secara disiplin. Nah keempat, kecuali terjadi darurat. Terjadi darurat itu begini misalnya, saya sholat zuhur, niat sholat zuhur fardu. Saya ulang lagi, saya niat sholat zuhur fardu. Kemudian tengah-tengah sholat di masjid itu ada jamaah. Jadi saya ngiranya masjid itu nggak ada jamaah sehingga saya sholat munfarid. Paham ya? Kemudian setelah saya niat sholat munfarid ternyata ada jamaah. Tahu-tahu ada rombongan datang berjamaah. Maka semua ulama bilang gini, sebaiknya memutus sholat fardu dengan cara yang masih dikatakan sholat, dengan cara yang masih dikatakan sholat. Ada ulama mengatakan semesti darani sholat, orang ulama ya 2 rakaat, maka kamu over kopling jadi sunat mutlak, dan kamu hanya sholat 2 rakaat kemudian salam, itu pasti sah musmal. Karena sholat 2 rakaat dengan 1 salam itu normal. Ada ulama yang mengatakan itu kesuwen, nanti masbuknya jamaah kesuwen, maka disuruh 1 rakaat, karena bentuk itu juga ada dalam witir. Tapi itu ditentang oleh ulama-ulama. Masalahnya awan-awan, sholat witir awan-awan beda. Tapi tetap bentuk seperti itu ada. Yaitu 1 rakaat dengan 1 salam, yaitu witir. Tujuannya supaya cepat menangi. Tapi kalau sampai misalnya demi jamaah terus berfatihah, kulhu, assalamualaikum itu hanya ada dalam sholat jenazah, Pak. Tidak boleh dengan cara seperti itu, karena nggak ada keisian yang seperti itu. Ya maka pilihannya tadi ya, qadus sholat dengan cara paling minimal ada padanannya dalam sholat, yaitu 2 rakaat salam, atau kalau terpaksa yang ikuti kaul yang mengatakan boleh 1 rakaat salam, bagaimana dalam bentuk witir. Makanya dulu bangun itu sering ngendikan sholat yang Muhammadiyah yang 1 rakaat tanpa tasyahud awal itu api'e rasa diniati terawih, karena kalau kadung diniati terawih mau tidak mau bentuknya itu ma'rufah, ma'rufah karena definisi tarawih adalah 20 rakaat per 2 rakaat. Tapi kalau kamu orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah batal juga salah. Salahnya adalah bahasa resminya tarawih dalam mainstream hadis kan itu qiyamul lail. Jadi itu nggak ada batasannya. Boleh 4 rakaat salam sekali, 2 rakaat salam, bahkan 8 rakaat tanpa tasyahud awal full sah. Karena kita pun meyakini tasyahud awal itu sunnah, yang wajib itu tasyahud akhir. Tapi jangan niat dengan definisi tarawih, karena definisi tarawih nanti ada sesuatu yang jadi definisi tadi apa? Kalau ini kalau gue kadung niat witir sebelum 4 rakaat, malaikat kan iskal. Witir ganjil kok. Tempat ini model opo kan gitu. Tapi kan aku niat naflu mutlak kan enggak. Makanya kayak kangkang ini pas apa? Hilalnya itu sudah benar, memang itu itu dibikin ulama-ulama. Solu sunatan minal witri rokaatain. Enggak boleh redaksinya solu sunatal witri rokaatain, itu kriminal karena 2 rakaat itu kan enggak witir. Ya kalau misalnya kita jadi malaikat terus Bilalnya mendingin solu sunatal minal witri, solu sunatan minal witri rokaatain. Ya Allah, saya ini sholat sunat witir, tapi ini tak bikin 2 rakaat dulu, min itu kan takhir. Paham ya? Maka ketika kita 2 rakaat, malaikat jangan ngenteni terus kan gitu. Tapi nek muni shollu sunatal witri rakaat, tidak pakai min berarti kan ya Allah saya sholat witir 2 rakaat. Malaikat kan jadi sekali ini witir kok 2 rakaat. Makanya redaksinya yang benar pakai min shollu sunatan minal witri. Karena 2 rakaat ini pakai dari witir, tapi belum final. Ya, saya ulang lagi. Jadi ya seperti kangkang itu sudah benar shollu sunatan minal witri rakaat. Paham ya? Saya sholat witir 2 rakaat tapi minal witri. Bahwa 2 rakaat ini masih minal witri, masih paket witir yang nanti 3 rakaat. Tapi nak kamu redaksinya shollu sunnatal witri rakaat mana deh? Sholatlah witir 2 rakaat. Dan jadi aneh, witir ganjil kok. Ya, makanya benar ya tadi shollu sunnatal witri rakaat. Tapi kalau yang kedua sudah benar shollu sunnatal witri rakaatan sudah benar karena besar rakaat. Ya rakaat kan benar-benar witir. Paham ya tetap. Redaksi yang dibikin ulama-ulama itu untuk rakaat apa? Rakaat pertama ya, yang 2 rakaat itu kan benar di shollu sunnatan minal witri. Di mana nih shollu sholatul kabeh
sunatan ing salat sunat sing salat sunat mau melalui bagian sangka witir sing saiki bagian iku bentuke rakaat. Jadi ora kok ainul witri rakaatan. Nah ainul witri kan mesti kudu kan. Tapi namanya ya salat rakaat sunatan ing salat sunat. Salat sunat mau melalui bagian sangka witir sing saiki bentuke rakaat. Artinya hadhihi rakaatan iku minal witri la ainul witri. Kalau ainul witri kan enggak mungkin motor witir kok. Itu pentingnya jaga ittifaqun niat wal mani, jaga supaya niat dan yang diniatkan sama-sama. Paham ya? Jadi rasa darani Muhammad Jarrah sama kita mana belum sholat itu sah. Cuma rasa niat terawih saya wong NU hati 20 rakaat. Saate meneh cepet. Jadi orang sunnah itu kan Nabi Sayyidina Umar itu sholat terawih nganti darani tarawih wis istirahat saking suwene per 4 rakaat itu istirahat. Jadi orang sepono war-war itu kok suwi. Napa? Suwi. Iki masalahnya nak suwi malah ra terawih. Ngene ae. Bang angkat malah bantah-bantah. Kalau nanti zaman tengkudus saya mondok, tegak di dulu, tegak di gambaran. Karena kalau nol latihan apa, khataman Quran. Imam itu rasa bawa Quran. Bantah-bantah. Inna wa khabirum bima ta'malun. Makmur ati mau basirum bima. Agak wa mata maluna basir ya khabir kan wala-wala. Imam itu bilang basir dari makmur. Imam itu ati mau basir. Saya makmur betul Quran. Yo. Imam itu ati mau. Yo saya juga Quran yo. Akhirnya rasa apa? Bantah-bantah no. Bantah-bantah. Yang itu surat-surat itu guys, ngomong Halim, itu ilingnya, Rahim, Halim. Jadi yang sholat-sholat itu resiko. Karena imamnya karismatik, gak wani negur tapi geremeng bodoh aja. Nah tunggu deh, juga kan imamnya kandang nih, jadi so bantah-bantah. Iya ini buatan imam, nungguin. Lihat bapak nungguin dia makmum, lihat bapak imam. Dan Muhammad sepuh-sepuh terkenal gitu, makmum tahu orang bertanya karena tadi dan imam juga bantah-bantah imam. Jadi, ya angel loh, eling terus yang orang mungkin lah, sini wong sakjus, dijelak wong akeh, karena tambah ini kan yang nak grogi, sini surat, kalau jus walu berolah kan mirip-mirip, mirip-mirip. Wa ila atina wa hum jangan kita redaksinya ini kan kadang ceritanya sama tapi redaksinya beda. Sisi wakula minha utus walu pakala sing kita minha itu si cuma sing iso ora samin tapi ha itu sisi cuma sing kita robotan. Nah ini makme kan kadang robotan cuma kok sa robotan. Ala panjang ala panjang. Sang nulis pun rumah itu dua. Arabia asyar utawi kang kaping 14 wal ta'udu lungguh ing dalam tasawuf. Jadi jelas ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Ingat-ingat ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Al-Qamisa asyar utawi kang kaping 15 wa sholatu wa sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sihi ing dalam tasawuf akhir. Sihi ing dalam terus asa biasa utai kang asa bisa asar utai kang kaping 16 wa salam. Salam pertama maksudnya apa? Salam pertama. Itu jelas ya. Asa bisa asar assalamul awal apa? Assalamul awal. Jadi salam pertama itu yang rukun. Sehingga kalau imam sudah salam pertama itu sudah keluar dari sholat, maka makmum masbuk sudah mulai berdiri sejak itu. Tentu idealnya nunggu salam kedua, tapi tidak harus. Karena setelah salam pertama, artinya sholatnya sudah selesai. Ya, jelas ya. Asa bisa asar assalamul awal. Ya, assalamul awal. Asa bi asar teka kaping 17 iku atar dibuka. Pastur aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ngono papat ana 3 grogro derajat. Aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ana 3 grogro derajat. Ingkana tamun ana ba salatu fardhon berwajib wajib pokok durti ini nejo nglakoni. Jadi misalnya usolli fardhu zuhri, di hati kamu memang ingin melakukan sholat zuhur. Nah, sholat zuhur tentu di otak kamu sudah ma'rufan binan, yaitu apa? Bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Sama ketika usolli apa saja itu harus hadir dinan bahwa nanti bentuknya seperti ini. Makanya
wajib qasdul fi'li, memang kamu niat melakukan sholat zuhur. Terus wa ta'yinu lan wajib ta'yin, memang kamu bilang usolli fardhu zuhri, memang status zuhur kamu sebutkan. Wal fardiyatu lan wajib nyebutno fardiyah, bahwa zuhur itu tidak sunat, makanya usolli fardhu zuhri, karena memang statusnya zuhur itu fardhu. Itu. Wa in kana lamun ana apa salat munafilatan ku sunnah muaqqatan tur diwektoni, memang salat sunat yang punya waktu karo tiga den kaya jenis sunat rotibah. Auza tasababin to kahanane salat sunat itu duweni sebab. Misalnya salat gerhana, kan ada sebab yang bernama gerhana. Wajib moko wajib pokok tul fi'li. Nejo penggawean itu, memang kamu ingin salat qobliyah zuhur. Wa ta'yinu lan wajib pokok ta'yin, menyatakan ini kalau qobliyah atau dia atau istisqa atau gerhana harus kamu nyatakan kamu sholat apa. Lawa ingkar namun ana apa sholat nafilatan iku sunat mutlakotan kang tanpa catatan. Pokoknya ingin sholat saja, ya pokoknya ingin sholat saja. Ya tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak gerhana, pokoknya asal sholat. Wajib mongko wajib pokok fi'li nejo nglakoni sholat faqat halih bloko. Lah misalnya al-fi'lu tawi nejo fi'lu misalnya muni usolli. Lawat ta'yinu te maksudnya ta'yin misalnya muni zuhron, apa? Zuhron au asron. Lawal fardiyatu utawi nejo fardiyah misalnya muni fardun. Kalau dalam tradisi kita ya usolli fardhu zuhri, usolli fardul asri dan sebagainya. Jadi bilang usolli berarti dia komitmen melakukan, bilang zuhron berarti memastikan sholat yang kita mau lakukan adalah zuhur, dan karena zuhur berstatus fardu kita bilang fardhu, berarti usolli fardhu zuhri satu isi arba rakaat dan pasti ada